Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Fitri. Pada video kali ini, Fitri akan berbagi informasi dan juga pengalaman mengenai metode amenorrhea laktasi atau biasa disingkat MAL. Mungkin di sini ada beberapa ibu menyusui yang merasa bingung dan juga khawatir, kenapa ya setelah melahirkan dan selesai masa nifas kok belum haid juga ya? Apakah ini hal yang normal ataukah ibu hamil lagi? Oke, jadi untuk busui, tidak haid merupakan hal yang normal karena saat menyusui hormon prolaktin akan meningkat. Meningkatnya hormon prolaktin akan menahan fungsi ovarium untuk terjadi ovulasi sehingga tidak terjadi haid atau bisa dikatakan ibu dalam kondisi yang tidak subur. Untuk para busui yang tidak haid dapat memanfaatkan kondisi ini sebagai KB alamiah. KB alamiahnya yaitu metode amenorrhea laktasi atau biasa disingkat MAL. Amenorrhea itu artinya tidak haid dan laktasi itu artinya ibu menyusui. Beberapa referensi mengatakan bahwa MAL ini efektivitasnya cukup tinggi, yaitu 98%. 98% dapat mencegah untuk terjadinya kehamilan. Tetapi, untuk busui yang mau menggunakan MAL harus berhati-hati, karena MAL ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, bayi berusia kurang dari 6 bulan. Yang kedua, ibu belum mengalami haid setelah selesai nifas. Yang ketiga, bayi harus disusui secara rutin sekitar 2-3 jam sekali pagi dan juga malam hari. Ya, mengapa efektif pada bayi yang kurang dari 6 bulan? Karena biasanya bayi makan pada usia 6 bulan. Ketika bayi sudah mulai makan, biasanya menyusuinya menjadi tidak sering. Apabila ketiga syarat tadi sudah dapat dipenuhi oleh ibu-ibu menyusui, maka ibu menyusui tidak perlu lagi menggunakan KB yang lain. Tetapi apabila ada salah satu saja syaratnya yang tidak terpenuhi, maka sebaiknya ibu menggunakan KB tambahan. Nah, kemudian untuk MAL sendiri, saya sendiri menggunakan metode amenorrhea laktasi karena saat ini usia bayi saya 6 bulan kurang 7 hari dan bayinya pun belum makan. Saya menyusui secara eksklusif, bayi hanya diberikan ASI saja, tidak diberikan cairan tambahan apapun dan tidak diberikan makan apapun. Sehingga syarat ketiga tadi dapat saya penuhi. Kemudian saya pun belum mengalami haid hingga saat ini. Kemudian untuk menyusuinya ini harus benar-benar sering, 2-3 jam sekali, siang maupun malam hari. Jadi pada malam hari bayi masih menyusui. Kemudian sebaiknya menyusuinya juga secara langsung atau direct breastfeeding. Karena ketika bayi menyusui secara langsung kepada payudara ibu, ASI yang keluar akan lebih banyak. Karena hisapannya juga akan lebih kuat, sehingga hormon prolaktin yang dihasilkan akan lebih banyak. Kemudian pengalaman saya sendiri, bayi jauh lebih sering menyusui secara langsung. Tapi apakah pernah bayi tidak menyusui secara langsung? Jawabannya adalah pernah. Mungkin dalam 1 bulan bisa hitungan jari bayi menyusui tidak langsung. Bayi saya menyusui menggunakan pipet ketika saya bekerja. Tetapi karena saat ini merupakan masa pandemi COVID-19, saya jauh lebih banyak di rumah dan menyusui bayinya secara langsung. Jadi menggunakan pipet hanya mungkin 1-3 kali dalam sebulan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika bayinya menggunakan botol DOT? Nah, kalau kasus yang seperti ini, sebaiknya ibu menggunakan KB tambahan lain. Karena dikhawatirkan ketika bayi terbiasa menggunakan DOT, hisapannya itu tidak sekuat saat bayi menyusui secara langsung. Jadi dikhawatirkan efek kontrasepsinya akan menurun seperti itu. Namun bayi saya juga pernah menggunakan DOT selama 3-5 hari saat usianya 1 bulan. Jadi waktu usia 1 bulan itu saya mengalami milk blister. Ya mungkin nanti saya akan share video selanjutnya mengenai milk blister. Jadi saat itu saya tidak dapat menyusui secara langsung karena rasanya itu amat sangat sakit
Jadi hanya menyusui di payudara sebelah, kemudian sebelahnya lagi dipompa, sehingga dia menyusuinya selang-seling, menyusui langsung dan juga menyusui dengan dot. Tapi dotnya pun itu kurang lebih 3-5 hari. Setelah itu menyusui lagi secara langsung. Baiklah, mungkin itu beberapa informasi dan pengalaman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi buat ibu-ibu menyusui yang masih bingung mau menggunakan KB apa, tapi ketiga syarat tadi dapat terpenuhi, maka ibu-ibu tidak perlu khawatir. Insya Allah efek kontrasepsinya masih ada. Tapi apabila ibu-ibu ragu apakah ketiga syarat tadi terpenuhi apa tidak, sebaiknya ibu menggunakan KB tambahan lain karena dikhawatirkan hamil lagi sedangkan bayinya masih kecil. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat yang sudah menonton dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu, dadah, goodbye dari Raka.